Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-14. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas, dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi dan menghidupi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Suatu anugerah yang bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Jadi Tuhan memberikan anugerah umum ini kepada semua orang, siapapun dia. Siapa yang ingin lebih maju, siapa yang ingin lebih unggul, harus bekerja lebih keras untuk bisa mengisi anugerah umum ini. Karena Tuhan memberikan hujan dan matahari kepada semua orang. Tetapi ada yang namanya anugerah khusus, suatu anugerah yang hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Anugerah khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu anugerah yang hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Sebagai orang-orang percaya, kita akan mempelajari tentang anugerah khusus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tema pada episode kali ini adalah Kristus korban yang maha sempurna. Pada episode kali ini kita akan membahas, memikirkan, merenungkan, dan memaknai pengorbanan, kesengsaraan, penderitaan yang sudah Kristus derita untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa orang-orang yang diperkenannya, menebus dosa kita semua, orang-orang yang dikasihinya. Suatu pengorbanan yang maha sempurna yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Dasar pembahasan kita dari kitab Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita baca secara seksama. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini adalah perikop ketika Yesus Kristus di malam menjelang jalan salibnya. Ini adalah perikop ketika Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani. Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Sang Bapa. Kita akan mengupas dan kita akan membahas serta memikirkan perikop ini agar kita bisa memaknai kesengsaraan, penderitaan, dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang dikasihinya. Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus agar apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Apa yang disampaikan bisa meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah teladan yang sejati. Yesus sadar bahwa waktu-waktu depannya adalah waktu-waktu yang penuh pencobaan, bahkan pencobaan yang sangat berat. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan adalah berdoa. Berdoa kepada Bapa agar mendapat kekuatan dan penghiburan. Sungguh Yesus Kristus adalah suatu teladan yang sejati. Dalam kemanusiaannya, ia memberikan teladan dan contoh yang sejati buat kita semua murid-muridnya. Bahwa dalam menghadapi pencobaan, kita harus berdoa agar mendapat kekuatan dan penghiburan. Murid-murid di sini menggambarkan kita, semua orang-orang percaya yang terus-menerus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Belajar untuk mengikuti teladan Kristus terus-menerus sepanjang hidup kita. Murid-murid di sini menggambarkan kita yang mau mencoba untuk taat dan terus belajar kepada teladan yang sejati, yaitu Sang Guru, Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberi nasihat supaya berdoa, selalu berdoa. Karena dengan berdoa maka kita akan intim dengan Tuhan. Dengan intim kepada Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita kuat di dalam pencobaan dan kita bisa menghidupi dan kita bisa menjalani hari-hari di depan yang penuh dengan pencobaan dengan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Yesus Kristus adalah teladan kita yang sejati. Yesus Kristus adalah guru dan Tuhan kita yang selalu menuntun kita di dalam menjalani hidup-hidup ke depan yang semakin tidak menentu. Ini adalah cerminan dari ayat ini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Setelah memberikan nasihat kepada murid-murid untuk berdoa, Yesus maju kira-kira sepelempar batu untuk mulai berdoa. Ada satu pertanyaan. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Ia harus berdoa? Dan kepada siapa Ia berdoa? Maka jawabannya adalah harus kita pahami dan harus kita ketahui. Yesus Kristus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur. Kristus adalah Allah yang sejati. Ya, Kristus adalah Allah yang sejati. Karena Ia adalah firman. Ia adalah firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah. Ia adalah Sang Firman. Dan Ia adalah manusia sejati. Karena Ia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi manusia sejati, sama seperti kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa takut, bisa gentar. Hanya Ia tidak berdosa. Di dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus membutuhkan keintiman dengan Sang Bapa untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Apalagi di depan atau waktu-waktu di depan akan penuh pencobaan yang berat untuk Yesus Kristus, yaitu harus menjalani jalan salib menuju Bukit Golgota untuk melakukan pengorbanan, mati di atas kayu salib, menebus dosa orang-orang yang dikasihinya. Ya Bapakku. Jadi Yesus Kristus berdoa kepada Bapanya. Yesus Kristus adalah anak Allah. Harus diketahui, gelar anak Allah bukan berarti
Bapa di sorga memiliki istri lalu memiliki anak. Bukan seperti itu. Gelar anak Allah adalah suatu bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Artinya anak Allah adalah dia yang keluar dari Allah. Apa yang keluar dari Allah? Dia adalah firman Allah. Firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Itu keluar dari Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Firman Allah itulah yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, anak manusia. Sekaligus anak Allah. Dia adalah firman Allah yang keluar dari Allah menjadi manusia. Dia adalah sang anak, anak dari sang Bapa. Jadi Yesus Kristus berdoa kepada Bapanya. Sebagai sang anak manusia, ia berdoa kepada Allah, kepada Bapanya di sorga untuk memohon kekuatan dan penghiburan. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini adalah suatu doa yang sangat manusiawi sekali. Sebagai anak manusia, tentu Yesus Kristus akan berpikir bahwa Bapanya adalah Sang Maha Kuasa. Jika boleh dan jika bisa ada opsi-opsi atau pilihan lain, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Yesus di dalam kemanusiaannya pasti berpikir bahwa Bapanya yang di sorga adalah yang Maha Kuasa. Dan jika ada pilihan atau ada opsi lain supaya tidak meminum cawan murka ini, Yesus memohon agar cawan ini dilalukan darinya. Tetapi bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Sang Bapa. Dan itulah yang terjadi, bahwa memang the only way, satu-satunya jalan, Kristus harus meminum cawan murka Allah ini untuk menebus dosa manusia. Karena ini adalah satu-satunya jalan dan harus dijalani oleh Sang Kristus. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kitab Lukas melukiskan atau menuliskan bahwa sewaktu Yesus sedang bergumul berdoa, ada seorang malaikat dari langit memberi kekuatan kepada Kristus. Lalu digambarkan di sana bahwa ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kristus begitu ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Lukas adalah penulis dari kitab Lukas. Dia adalah seorang tabib. Dia adalah seorang dokter. Di dalam gaya bahasa penulisannya ini menggambarkan bahwa pergumulan yang dialami oleh Kristus adalah pergumulan yang sangat berat. Sampai-sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini suatu pergumulan yang sangat-sangat berat bagi seorang anak manusia. Pertanyaannya, apa yang ditakutkan oleh Kristus? Mengapa ia begitu gentar? Bahkan sampai ada malaikat yang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan dan penghiburan kepadanya. Apakah Kristus takut dan gentar kepada penderitaan fisik? Tentu bukan hanya itu. Karena kalau hanya penderitaan fisik, para rasul menderita atau menjalani penderitaan fisik yang tidak kalah seperti yang dijalani oleh Kristus. Dan para martir pun menjalani penderitaan-penderitaan fisik yang tidak kalah berat dari yang dijalani penderitaan fisik dari Sang Kristus.
Harus kita ketahui, hal yang ditakutkan yang membuat Kristus begitu gentar menjalani jalan salib ini adalah kita harus tahu Kristus adalah Allah yang mengosongkan diri. Dalam dua natur di dalam dirinya, Allah dan manusia, Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Artinya saat ini di depan, di jalan salibnya, ia adalah seorang manusia yang sejati. Ia sudah meninggalkan keilahiannya. Ia sudah mengosongkan dirinya. Di dalam kemanusiaan, kita memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Maka, di dalam kehendak, pikiran, dan perasaan itu, Kristus dalam menjalani jalan salibnya, dalam menjalani penderitaannya, tidak boleh gagal, tidak boleh jatuh. Saat dia dianiaya, saat dia dihina, saat dia diolok-olok, saat dia diludahi, saat dia dipermalukan, dia tidak boleh jatuh ke dalam dosa, di dalam kehendak, di dalam pikiran, di dalam perasaan. Tidak boleh sama sekali. Ia harus sempurna. Sempurna sebagai korban yang sempurna di atas kayu salib untuk penebusan dosa. Itu adalah suatu hal yang sangat berat dan sangat sulit di dalam kemanusiaan Sang Kristus. Karena ia sudah meninggalkan keilahiannya, menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang sempurna untuk menjadi korban penebusan dosa. Maka ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh jatuh ke dalam dosa di dalam kehendak, pikiran, dan perasaannya. Sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Karena manusia, seperti sudah kita bahas, memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan. Saat menerima aniaya, saat menerima penghinaan, saat menerima olok-olok, saat diludahi, dicemooh, ia tidak boleh jatuh ke dalam dosa. Ia harus tetap sempurna, ia harus tetap taat, ia harus tetap setia sampai mati, tidak jatuh ke dalam dosa sebagai korban penebusan dosa yang sempurna. Itulah kenapa Kristus adalah korban yang maha sempurna, karena dengan kehendak Bapa, maka Sang Kristus sukses menjalani jalan salib, mati sebagai korban penebusan dosa yang sempurna, yang tidak memiliki cacat celah, yang tidak memiliki dosa, yang sudah menjalani seluruh kepenuhan hukum Taurat dalam kehidupannya, sehingga Kristus berhasil dan memenuhi tuntutan keadilan Allah, menjadi korban yang maha sempurna untuk menebus dosa orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah gambaran dari ayat ini. Kenapa Kristus membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, karena pencobaan di depan sangat berat, sangat sulit. Dia harus sempurna, karena ia adalah korban yang maha sempurna. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Setelah selesai berdoa, setelah mendapatkan kekuatan dan penghiburan, Kristus kembali untuk mendapati murid-muridnya. Tetapi ia mendapati murid-muridnya semua sedang tertidur. Ayat ini menggambarkan betapa lemah dan betapa rapuhnya manusia. Bayangkan ketika sang guru sedang bergumul berdoa, sang murid malah tertidur. Tertidur di sini bukan hanya tertidur secara fisik, tetapi lebih tertidur secara rohani. Betapa rapuhnya manusia. Di saat-saat genting seperti ini, manusia rohaninya malah tertidur. Betul-betul suatu hal yang sangat ironis. Sang guru sedang berdoa bergumul, rohaninya menyala-nyala, tetapi murid-muridnya
yang menggambarkan kita semua, murid-murid Kristus, malah tertidur rohaninya. Ini suatu hal yang sangat ironis sekali. Betul-betul manusia itu berdosa dan tanpa harapan. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Akhirnya Tuhan sendirilah yang membangunkan mereka, murid-murid. Tuhan bertanya, "Mengapa kamu tidur?" Bukan hanya fisik kalian yang tidur, tetapi rohani kalian juga tidur. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kembali Kristus memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk bangun. Rohani mereka harus bangun. Dengan rohani bangun dan bisa berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan supaya kita semua tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena hari-hari ke depan penuh dengan pencobaan. Kalau rohani kita tertidur, kita tidak bisa berdoa, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, kita akan sulit. Rohani kita akan sulit sekali. Maka ayat ini menggambarkan bahwa kebangunan rohani adalah belas kasihan dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang membangunkan rohani kita. Tuhanlah yang membisikkan rohani kita untuk bangun, menegur rohani kita untuk bangun, supaya kita bisa berdoa. Jadi kalau ada orang yang merasa bisa membangunkan rohaninya dengan usahanya, dengan kekuatannya, itu adalah suatu kesombongan rohani yang sangat mengerikan dan sangat mematikan. Bayangkan murid-murid yang setiap saat selalu bersama-sama dengan Tuhan, mereka bisa tertidur seperti ini. Rohani mereka bisa tertidur seperti ini, apalagi kita. Makanya kita harus terus-menerus memohon belas kasihan dari Tuhan, agar kita terus diingatkan, kita terus ditegur, agar rohani kita bangun, tersetak, rohani kita bisa menyala, membara, untuk bisa terus belajar menjadi serupa dengan Sang Kristus, agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia, menghidupi dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesimpulannya, Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Ya, Kristus adalah Allah sejati. Kristus adalah Sang Firman. Ia adalah Firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Maka Kristus adalah Allah yang sejati. Kristus juga adalah manusia yang sejati. Karena firman Allah itu yang adalah Allah berinkarnasi, masuk ke dalam dunia, rela dan mau menjadi manusia. Seperti kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa mengantuk, bisa takut, bisa gentar. Hanya Kristus tidak berdosa. Yang kedua, Kristus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba untuk taat sampai mati, berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa orang-orang yang diperkenannya. Ya, Kristus adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Di Taman Getsemani, Kristus mengosongkan dirinya. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati, berkorban di atas kayu salib. Taat pada kehendak Sang Bapa untuk menjadi korban yang sempurna, korban yang tanpa cacat celah, korban yang tanpa kesalahan, untuk menebus dan menggantikan kita, orang-orang yang dikasihinya, kita, orang-orang yang diperkenannya, kita, umat pilihannya yang dikasihinya. 3. Pengorbanan Kristus adalah pemenuhan tuntutan Allah yang maha adil. Ya, Allah adalah Allah yang maha adil. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Atau harus ada
pengorbanan. Kalau di Perjanjian Lama, pengorbanan adalah berupa hewan. Tetapi pengorbanan berupa hewan tidak sempurna dan hanya bersifat sementara. Maka satu-satunya jalan adalah harus ada manusia yang berkorban. Manusia yang sempurna, tak berdosa, tanpa cacat celah. Maka itulah semua dipenuhi oleh Kristus. Kristus adalah manusia yang sempurna, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tanpa cacat celah, dan manusia yang berhasil memenuhi seluruh hukum Taurat di dalam kehidupannya. Maka Kristus atau pengorbanan Kristus sebagai manusia yang sejati sudah memenuhi tuntutan Allah yang maha adil. Manusia ganti manusia, gigi ganti gigi, mata ganti mata, manusia ganti manusia. Kristus adalah korban yang maha sempurna. Yang terakhir, pengorbanan Kristus adalah bukti nyata belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa dan tanpa harapan. Ya, pengorbanan Kristus adalah bukti nyata belas kasihan Allah. Karena Kristus adalah Allah sendiri yang datang, rela dan mau datang ke dunia menjadi manusia, menderita, sengsara, bahkan berkorban dan mati untuk memenuhi belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa dan tanpa harapan. Allah tahu tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi kesempurnaan untuk menjadi korban penebusan dosa. Maka Allah sendiri yang datang, mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia yang sejati, menderita sengsara dan berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang diperkenannya, kita semua yang dikasihinya. Maka inilah yang harus kita syukuri selalu, dengan cara mengerjakan anugerah ini, membagikan berita Injil ini kepada semua orang, dan terus menjadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Biar kiranya program ini bisa menjadi berkat buat kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.